adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Iya. Kita ceria banget ya Bu ya? Ya dong. Warnanya pink sama merah. Kebetulan saya suka warna merah Bu. Oh iya. Iya. Aku sukanya pink. Oh iya, makin muda. Ya. Cek-cek lagi Bu yuk. Yuk. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Sebelum ibadah, Iya. kita harus Bersatu dulu Bu, ya, biar ibadahnya nanti boleh berlangsung dengan baik. Oke, teman-teman, boleh sikap duduk dulu ya. Kita mau bersatu dulu sebentar. Saat duduk kita mulai. amin. Amin. Masih perlu cek suara lagi Bu? Perlu. Iya. Dijawab ya teman-teman, biar dari rumah dijawab ya. Oke, yang kencang Bu ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Kita akan beribadah Iya. dengan penuh semangat ya. Iya. Siapkan semuanya ya yang di rumah. Apa yang Pertama, perlu saya Bu, ya? Alkitab. Yang kedua, persembahan. Yang ketiga, Terlebih hati dan tubuh Bu. untuk memuji memuliakan Tuhan. Tuhan. Iya. Nah, dengan penuh semangat, Iya. kita bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri Kita yuk. angkat pujian kita. Selamat pagi Tuhan. Boleh sambil goyang ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi Mas. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Bertambah indahnya. Kalau indah Bu pasti semua orang senang. Iya, semuanya senang sekali. Iya. Dari wajah ketahuan hati kita sedang indah. Iya. Iya. Jadi tiap saat hati kita harus indah. Oke Bu, pujian kedua. Hari ini kurasa Bahagia, ya karena indah ya bahagia Bu ya. Iya dong. Oke. Hari ini kurasa bahagia Mang. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, keren banget. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Kalau misalnya Bu, kau usah teman, biar kamu aku kasih uang, jalan-jalan ke Ramayana, mau enggak? Enggak dong. Iyalah, itu artinya Enggak ada temannya gimana? iya, masih ada yang bisa memisahkan. Atau misalnya gitu, gak usah teman dia, biar kamu aku belikan es krim.
Nggak Mau? usah. Atau bilang begini, Kan bisa beli es krim dia sama mamanya. memang, atau gini, ini kan hari Valentine, biar ku kasih kamu coklat, gak seteman ya sama Pio. Nggak boleh. Gak boleh ya Bu ya? Iya kan. Iya. Harus termasuk. Itu mendukakan hati Tuhan kalau sampai ada yang begitu. Jadi ada yang sakit hati dong. Iya, jadi nggak usah deh. Kita mau berdoa loh Bu. Ya. Iya. Oke teman-teman, pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Sikap berdoa ya, boleh duduk. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Kita angkat sekali lagi, Mam. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Engkau sudah memelihara hidup kami Bapa. Dan semuanya itu karena anugerah dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur buat pagi yang indah ini dengan cuaca yang baik, dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami buat pagi yang indah ini. Kami datang untuk beribadah kepada Tuhan dan Tuhan menghimpun kami anak-anak sekolah minggu secara online dalam peribadahan kami, anak sekolah minggu GKBB Ebenezer Bontang. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu, Amang Pendeta dan Inang. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semua dan kami tetap boleh memuji mulakan Tuhan dan melayani anak-anak sekolah minggu lewat online buat pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat anak-anak di rumah masing-masing. Engkau berikan kesehatan yang luar biasa, Engkau berikan semangat yang luar biasa, dan mereka tetap mengingat akan ibadah buat pagi yang indah ini. Berkati juga orang tua Tuhan yang berikan semangat buat anak-anak tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat teman kami Inang Samuel dan Amang Samuel Tuhan yang saat ini lemah tubuh Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang baru, dia tetap semangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan dari awal pertengahan ke akhir. Engkau pakai kami Tuhan untuk memuliakan Tuhan buat pagi yang indah ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini. Dan kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bu, tahu nggak? Tadi ibunya Sarah terharu karena dibilang selalu baru pertolongan Tuhan, tidak pernah terlambat. Ya Bu ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu nih yang kita simpan dalam hati kita yang belum bisa kita pecahkan, serahkan sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih jawaban. Nah, tiba saatnya kita tagih nanti. Siapa teman-teman yang bawa firman minggu lalu? Siapa ya? Ibu Sarah. Ibu Sarah. Pasti tahu dong, Minang. Iya. Kemarin itu temanya apa Bu? Tuhan berkuasa atas tumbuhan. Apalagi atas kita. Tumbuhan loh Bu, dia cuma berdiri di situ, nggak pindah-pindah, ya kan? Di mana-mana ditumbuhkan Tuhan dong Bu. Iya. Ada pohon besar, Iya. ada pohon kecil. Iya. Jadi nasihatnya kemarin harus menjaga dan merawat tumbuhan ya Bu ya. Iya, supaya tumbuh dengan Dia kan baik dia subur, supaya Tuhan juga dimuliakan di situ. Iya. Tidak menyakitkan hati Tuhan kita. Nah, minggu ini temanya tumbuhan bermanfaat terhadap kehidupan. kita. Wow. Berarti sepanjang bulan ini tumbuh-tumbuhan terus Bu ya? Iya, Bu. Iya, berarti Minggu yang lalu juga iya. ciptaan Tuhan semua Iya. terlihat di sana ya. Minggu yang lalu Ibu Deborah yang bawa tumbuhan, Bu Sarah tumbuhan. Ini nanti teman tumbuhan juga. Iya. Oke. Untuk Kita itu, belajar. iya. Ada lagu baru Bu dari Kidung Jemaat, bukan lagu baru sih, sudah ada dari dulu. Kidung Jemaat Iya. Iya, baru kita nyanyikan. Iya. Dari Kidung Jemaat nomor 61. Iya. Sungguh indah alam. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan. Ayat yang keempat. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari alam, lihat hikmat-Mu. Wow, keren loh Bu. Iya. Iya. Ajar tadi hewan, apalagi Tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan, ikan, semua ciptaan Semua, Tuhan. iya. Intinya tadi kan Bu benar, ajar kita supaya kita berhikmat juga untuk mengasihi ciptaan Tuhan itu. Itu pesannya Bu, nggak jauh-jauh dari tema. Hah? Kita siapkan hati kita Mau untuk dengarkan firman Tuhan Tuhan. dalam pujian Ku Buka Alkitab.
buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami memuji-Mu ya Bapa di surga. Oleh karena kebaikan Tuhan, maka nyatalah kami boleh melakukan sekolah minggu kami sampai pada saat ini. Kami telah bernyanyi Bapa, bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan roh penurut, roh lemah lembut, Engkau turunkan atas kami, agar pemberitaan firman Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati ibu guru yang boleh menyampaikannya bagi kami pada pagi hari ini, dan berkati kami juga yang boleh mendengarnya. Biar kami sama-sama diberkati ketika pemberitaan firman Tuhan telah selesai, dan selanjutnya kami akan boleh belajar dan melakukan firman tersebut di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Shalom adik. Ya, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan lusuh, jangan kurang semangat, tetapi harus tetap semangat, tetap bersukacita. Nah, adik-adik, gimana nih kabarnya? Selama 1 minggu kemarin, ya pasti baik, walaupun sekolahnya ada yang tatap muka atau ada yang daring di rumah, tetap bersukacita ya. Nah, ini mau tanya dulu deh sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi udah pada sarapan nggak ya? Sudah? Nah, sarapannya ada dibuat mama nggak sayur? Oh ada yang makan sayur, ada yang enggak. Ada sudah dikasih mama nggak buah? Belum nang, kan masih pagi, takutnya nanti bocor. Enggak ya, tapi untuk besok-besok nggak apa-apa pagi-pagi makan buah atau konsumsi buah, karena sudah sarapan ya. Jadi kalau kenapa bilang nanya-nanya sudah makan sayur atau buah? Karena ada hubungannya dengan tema kita di pagi hari ini atau firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik, ada yang suka nggak makan sayur? Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi usahakan suka semua dan rajin-rajinlah makan sayur. Supaya apa? Supaya sehat ya. Nah, adik-adik, sama dengan tema kita 2 minggu yang lalu tentang tumbuhan ya. Tema kita tetap dengan tumbuhan. Kalau minggu lalu itu temanya Tuhan berkuasa atas tumbuhan. Dan minggu pagi hari ini 20 Februari temanya tumbuhan bermanfaat dalam kehidupan. Ya. Nah, buka Alkitabnya dari Yehezkiel 47 ayat 12. Hanya satu ayat, ya. Hanya satu ayat. Yehezkiel 47 ayat 12. Sudah ketemu?
Sudah? Ya. Yeskiel 47 ayat 12 Inang akan bacakan untuk adik-adik semuanya. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah, sungguh luar biasa adik-adik firman Tuhan di 2 minggu yang belakangan ini tepat tentang tumbuhan dan tumbuhan. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan buat tentang tumbuhan terus? Kali ini kita tetap lagi belajar tentang firman Tuhan, tentang tumbuhan yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya, itu semua sudah diatur Tuhan bahwa tumbuhan sangat bermanfaat bagi kita. Nah, firman ini disampaikan lewat nabi. Namanya Nabi Yeskiel. Nabi siapa? Iya, Nabi Yeskiel. Nah, ternyata dari zaman dulu Tuhan itu sudah menyampaikan tumbuh-tumbuhan ini buat kita melalui nabi tersebut. Itu artinya tumbuhan itu berguna atau bermanfaat buat kita atau buat manusia seluruhnya. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik melihat tumbuh-tumbuhan yang ada di pinggir-pinggiran sungai? Atau gini deh, kalau adik-adik nanti baca Yeskiel ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 12, ini menceritakan tentang bahwa dari bait Tuhan mengalir air yang membawa berkat, sehingga sungainya itu memberi kehidupan, memberikan kehidupan, sehingga di pinggir-pinggiran sungai itu terdapatlah tumbuh-tumbuhan dan tumbuhannya itu bermanfaat buat kita. Banyak jenisnya, misalnya tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah, atau misalnya tumbuh-tumbuhan itu dapat menjadi bermanfaat sebagai obat, atau sering kalau adik-adik mendengarnya herbal, ya. Nah, jadi salah satunya misalnya tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buahnya itu apa? Ya seperti yang adik-adik sering konsumsi yang dikasih oleh mama papa. Rambutan. Itu kan sering kita lihat tanpa misalnya ditanam oleh orang. Kalau rambutan jarang ditanam. Seringnya rambutan tumbuh sendiri, ya. Rambutan itu kan lebat dan buahnya itu kita konsumsi. Nah, itu tandanya Tuhan memberi tumbuh-tumbuhan itu bermanfaat untuk manusia, ya. Dan banyak lagi contoh-contoh buah-buahan seperti mangga, apel, jeruk dan lain-lainnya, itu buahnya untuk kita manfaatkan. Dan seperti kalau tadi katanya kan dapat sebagai untuk obat herbal. Itu salah satu tumbuhannya. Ada yang tahu adik-adik? Ya, seperti pohon ara. Kalau adik-adik pernah dengar pohon ara, Inang dulu pernah belajar itu pohon ara itu seringnya tumbuh di pinggiran sungai. Dia tinggi kali. Buahnya itu, kalau adik-adik pernah melihat buah pinang yang warna kecil-kecil itu, warna oranye. Nah, hampir mirip ya buah pohon ara ini sama pohon pinang itu. Dia kecil-kecil, kecil-kecil dalam satu, misalnya kayak seperti satu ranting itu banyak buah-buahnya seperti kalau adik-adik tahu lagi buah rambe. Nah, itu hampir sama miripnya.
banyak dianya gitu loh, kecil-kecil, dan itu biasanya dibuat sebagai obat herbal, obat misalnya untuk obat gula, penyakit gula, atau misalnya kumis kucing, kalau adik-adik pernah dengar ya, itu tumbuh-tumbuhan kumis kucing, dia bisa untuk penderita penyakit ginjal ya. Jadi banyak lagi tumbuh-tumbuhan herbal atau obat yang sudah diciptakan Tuhan dari dulu yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel tadi. Dan makanya tadi disebut di ayat 12 tersebut, Tuhan bilang apa? Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat ya. Apalagi misalnya ini pohon kelapa rata-rata pasti sudah tahu dong ya kan. Kalau pohon kelapa itu banyak sekali, hampir dianya banyak fungsinya gitu loh. Misalnya daunnya itu biasanya dipakai untuk membuat ketupat tempatnya ketupat. Terus bisa dijadikan untuk sapu lidi ya kan. Jadi banyak dianya manfaat dari pohon kelapa. Nah, jadi adik-adik, Tuhan sangat memperhatikan kehidupan manusia, makanya Tuhan memberikan tumbuhan pohon-pohon yang hasilnya bisa dikonsumsi oleh kita semua dan buahnya bisa kita nikmati ya. Jadi adik-adik mulai dari sekarang harus mulai, karena sudah 3 kali berturut-turut tentang tumbuhan, itu tandanya Tuhan mengajak kita untuk mencintai tumbuh-tumbuhan tersebut. Jangan ditebang. Kenapa? Nanti kalau kalian menebangi semua pohon-pohon yang sudah diciptakan Tuhan, terjadilah banjir. Ya, cintailah tumbuh-tumbuhan dan marilah mulai dari sekarang kita menjaga dan merawatnya. Ya, oke adik-adik, sampai sini firman Tuhan. Adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ya, dan untuk ayat hafalannya terdapat di Yehezkiel 47 ayat 12c. Ya, perhatikan ya. Yehezkiel 47 ayat 12c. Di bagian terakhir. Yang bunyinya demikian, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ingat adik-adik, kumpul ayat hafalannya melalui grup sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, amal atau iman. Ya, sudah dianjurkan oleh Amang Pendeta untuk dikhususkan buat abang-abang dan kakak-kakaknya yang kelas besar yang mau melanjutkan ke remaja ya. Jadi dikirimkan videonya. Oke, tutup Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel kepada Tuhan untuk kami, anak-anak Tuhan, supaya dapat melindungi dan mencintai tumbuh-tumbuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah pengajaran ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang lemah tubuh, Tuhan jamah Tuhan, supaya dapat mengikuti kegiatannya sekolah dan dapat mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, obat yang mereka konsumsi, makanan dan minuman, biarlah Tuhan juga menjamahnya supaya dapat kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungilah kami ya Bapa. Inilah doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan kali ini terambil dari Yunus 4 ayat 6a. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak yang melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Terima kasih. Shalom. Shalom Amang Pendeta, Inang Pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalannya Victor tertulis dalam Yunus 4 ayat 6a. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan dadah. Salam sehat. Shalom. Shalom anak pendeta, bu guru sekolah minggu dan teman-teman. Ini adalah hafalan Theo yang tertulis dalam Yunus 4 ayat 6a. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesesalan hatinya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Amang Pendeta, Ibu Guru Sekolah Minggu dan teman-teman. Saya David menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Yunus 4 ayat 6a. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Amang, Inang Pendeta, Bu Guru Sekolah Minggu, teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Yunus 4 ayat 6a. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus, menaunginya, agar ia terhibur pada kekesalan hatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yunus 6 ayat 4a. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah pohon jarak itu melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Ia sangat sukacita karena pohon jarak itu. Terima kasih. Shalom teman-teman, ayat hafalan pada minggu hari ini tertulis dalam Yunus 4 ayat 6a. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Yunus 4 ayat 6a. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, ayat hafalan pada minggu ini tertulis pada kitab Yunus 4 ayat 6a. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Shalom, terima kasih. Shalom Mang Pendeta dan juga guru sekolah minggu. Ayat hafalan kali ini terambil dalam Yunus 4 ayat 6a. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan.
sehari-hari. Iya Bu, pasti Bu, pasti kita belajar. Kalau belum bisa sepenuhnya ya sedikit-sedikit Ya, lah. kan makin lama Iya. makin banyak. Iya, banyak. Jadi Nanti makin tahu semuanya. iya, mama sama bapak, kakak sama abang pasti ingatkan kita Iya. juga. Jadi kalau misalnya kita agak bandel-bandel dikit, kalau misalnya mama bilang, "Dek, jangan langsung sakit hati atau marah kan, Bu." Biar kakaknya juga dipanggil. Iya. Kak. Iya. Baiklah, karena Tuhan sudah memberi firman-Nya, kita memberi kepada Tuhan. Iya, sebagai ucapan syukur kita. Iya, melalui Ucapan persembahannya. Iya. Dengan pujian persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekarang sederhana Bu persembahannya. Persembahan kami sederhana sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembali bersyukur Tuhan di dalam ibadah kami, di mana kami Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan, mengajar kami senantiasa melihat ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih buat semuanya Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk keperluan hidup kami, bahkan kebutuhan hidup kami, Tuhan sediakan lewat ciptaan Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami yang terbaik. Dan kami saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami yang sedikit sekali dan sederhana sekali, yang tidak seberapa Tuhan dibanding kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kesehatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, itulah yang kami rasakan hingga pada saat ini. Dalam 1 minggu ke depan Tuhan, kami serahkan hidup kami seluruhnya, anak-anak sekolah minggu, orang tua, bahkan seluruh jemaat di Ebenezer Bontang, bahkan anak-anak Tuhan di dunia ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, bahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, bahkan kota Bontang ini bagi kami. Kami serahkan ke dalam Tuhan, Tuhan yang senantiasa memberkati dan memeliharanya, seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Inilah ibadah kami Tuhan, yang dalam nama Yesus kami berdoa, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak bosan-bosannya Bu, apalagi sekarang ya. Diperketat ya prokesnya.
Sudah zona di mana-mana, artinya kita juga lebih memperketat diri sendiri. Jaga diri masing-masing. Biar di rumah juga sebisa mungkin pakai masker deh. Iya. Rajin cuci tangan. Jaga jarak. Iya. Jangan bermain-banyak dulu di luar dengan teman-teman yang lain ya, karena kita tidak tahu seperti apa teman-teman di luar. Oke? Udah tahu Bu ya? Masker, jaga jarak kan selalu kita ingatkan. Iya. Baiklah, lagu penutup sudah selesai sekolah minggu kita.